tetap diserahkan kepada pemerintah kabupaten kota masing-masing. Meskipun SMA itu di bawah provinsi, tapi kan pandemi bukan urusan provinsi, tapi adalah urusan kabupaten kota. Nah, makanya kita ada dua sih, di dalam kabupaten kota, perusahaan lagi tetap. Nah, sekarang kabupaten Siak, Kuansing, Angkat, sejak ini kemana ya itu? Sudah tetap muka mereka. Tapi tetap muka itu pun sangat terbatas, 50%. Jadi kalau hari ini ada anaknya separuh lagi, daring lagi. Besok ini masuk, yang ini daring lagi. Jadi akhirnya anak-anak itu ya tetap saja butuh pembelajaran yang daring. Maka tetap kita harus memperkuat pembelajaran daring. Maka pemerintah memberi program dengan belajar.id yang datanya tidak terbatas. Itu yang tentang belajar.id yang akan kita pelajari. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Yuni. Bu Yuni ini saya kenalkan, beliau adalah guru di SMA Negeri 1 Siak, sekaligus operator dapodik, dan saya sudah beberapa tempat bawa beliau memberikan pelatihan ini. Jadi karena bagaimanapun orang yang menggunakan pasti akan lebih mahir pada saya, hanya banyak teori gitu kan. Karena saya bukan guru lagi, tapi saya banyak tahu secara umum begitu. Praktisnya nanti dengan beliau. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kan kemarin kita ada lomba ya, lomba video pembelajaran. Cuma saya kaget awalnya, kata Bu Gus, wah guru kami jumlah sekian semua. Kalau sekian buat video ini, aduh, repot juga menilai. Tapi akhirnya di bapak-bapak itu setelah disaring, yang masuk itu cuma 10. Tapi 10 yang masuk ini kayaknya yang top-top saja nih yang masuk. Saya sampai bingung mau menilainya. Kayaknya saya pakai tim menilainya ini, tidak asal-asal menilainya. Cari kriteria penilaian video. Dan yang video yang kita buat itu, dia ada dua untuk kita pahami nanti Bapak Ibu kalau ada ikut lomba atau apa ya. Ada video pembelajaran, ada video bahan ajar. Yang kita buat kemarin video apa sebenarnya tuh? Video bahan ajar sebenarnya itu. Karena kalau video pembelajaran itu ada program sekolah zonasi dulu, itu utuh Pak. Bagaimana guru mengajar dari awal sampai akhir divideokan. Itu namanya video pembelajaran, dari membuka, menyampaikan tujuan pembelajaran, ini KD-nya ini segala macam, menyampaikan evaluasi sampai kesimpulan. Itu namanya video pembelajaran. Kalau yang kita buat kemarin sebagian besar itu adalah video bahan ajar. Karena Bapak Ibu menayangkan bahan ajar ditambah video ada gurunya. Nah, gitu ya, video bahan ajar. Jadi itu beda tuh sebenarnya. Kalau video pembelajaran penilaiannya mirip RPP. Mirip RPP. Ya. Tapi kalau video bahan ajar, yang kemarin tidak video bahan ajar, tidak bisa. Jadi cuman kami menilai tidak begitu kaku. Kalau ada yang nyerempet ke video pembelajaran, kita tetap nilainya dan kriteria-kriteria yang sudah kita tetapkan. Nah, secara garis besar yang sudah saya nilai itu, saya mengatakan bahwa videonya bagus-bagus, luar biasa. Dan saya sudah katakan bagus, kali ini saya berani beritahu Pak Kadis, ini loh video yang bagus Pak. Karena video yang masuk itu kemarin sudah 1000-an. Jadi cuman saya belum lihat semuanya. Kata kawan yang tim IT di kantor, banyak yang tak layak Pak katanya. Dari 1000 itu paling cuma 300-an. Saya nggak tahu masuk nggak di antara kita itu kemarin itu. Tapi kalau ini saya lihat kan yang hasil penilaian, wah luar biasa. Apalagi Pak Purba. Belum tentu juara ya. Tapi bagus-bagus Bapak Ibu ya. Itu baru video bahan ajar ini bagus sekali. Iya di YouTube, YouTuber dia nih. Kan Bu Yuni katanya, kalau gini saya grogi Pak ngajarnya. Yang Bu Yuni aja kan bukan YouTube-nya. Kita ngajar itu, tenang aja lah gitu. Ya. Jadi luar biasa bagus Bapak dan Ibu, ya. Jadi mudah-mudahan dengan kreativitas begini ya, sekolah kita semakin maju, ya. Kita tidak kalah bersaing. Makanya kalau saya selalu peduli, ada hal-hal baru saya akan kontak Bu Gus. Bu Gus, dia yang baru. Ini mah aman tuh kata Bu Gus. Kita adakan ini. Jadi kalau ini sudah kita dapat materinya nanti dari Bu Yuni, sudah kita bisa menggunakan, silakan langsung gunakan. Tapi cuma kalau Bu Yuni dia
sekolah dia sengaja di bulan Februari, kan tinggal seminggu lagi nih, karena paketnya masih banyak katanya Mubazir. Tapi kalau kita udah habis paket, bisa kita langsung beralih sini ya. Nah, jadi begitu Bapak dan Ibu, informasi tentang media pembelajaran ini dan tentang video. Saya belum menyelesaikan tugas saya, jadi saya buka ini sebentar. Bu Yuni saya akan balik sebentar untuk menyelesaikan. Insya Allah siang nanti atau nanti sore hari ini juga ada selesai laporannya, saya berikan ke Bu Gus. Baik Bapak dan Ibu, apa yang perlu kita persiapkan untuk pelatihan belajar.id? Yang pertama ya laptop. Yang kedua untuk paket WiFi, kalau kita tidak ada bisa mengakses kali semuanya, dia cuman data yang diperlukan untuk mengakses masuk saja. Setelah itu kita sudah menggunakan fasilitas data dari Kemdikbud. Ya, nanti Bu ini menjelaskan lebih jelas ya seperti apa. Baik. Sebagai pengantar dari saya, itu yang dapat saya sampaikan. Seluas-luasnya kita persilakan waktu kepada Bu Yuni ya. Saya berharap nanti Bapak dan Ibu, para ustadz dan ustazah, jangan lihat usianya, tapi lihat pengalaman dan ilmunya. Karena kan kita belajar ilmu seperti itu. Kata Ali bin Abi Thalib itu Ustaz ya, unzuru ilama qala ya, wala tanzuru ila man qala ya. Lihat tuh kepada apa yang dikatakan, ucapkan, jangan lihat orangnya. Kalau ilmunya dari siapapun yang baik harus kita ambil ya. Jadi mudah, ini kalau istilah orang Minang apa? Ketek-ketek lado kutu. Cabai rawit kalau. Dia ini orang Jawa, Bu, enggak ngerti bahasa Minang. Jadi kecil-kecil tapi pengalamannya bagus ya. Baik. Termasuk operator kalau ada hal perlu bertanya, dia karena mengurus sekolah yang besar Ibu Yuni ini ya. Baik Bapak dan Ibu, itu yang dapat saya sampaikan di pengantar. Saya mungkin mohon pamit dulu sebentar, kemudian saya serahkan Bu Yuni untuk membimbing kawan-kawan bagaimana mengakses dan menggunakan fasilitas belajar.id. Silakan. Ini sudah. Tenang aja. Kalau dekat jadi kecil, tahu Pak? Nah, kalau dekat layar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya Bapak Ibu? Masih semangat kan? Oke. Walaupun nggak ada siswanya, gurunya harus tetap semangat. Baiklah,
Perkenalkan dulu sebelumnya, nama saya Yuni Puspita. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Siak sebagai guru sekaligus operator dapodik dan yang menghandle semua pembelajaran daring di sekolah kami. Kebetulan di sekolah kami daringnya itu full pakai Classroom, dan yang menjadi adminnya itu ada 2 orang, saya dan teman saya satu lagi. Jadi semua guru, 35 orang guru yang mengajar itu hanya mengakses satu akun, sehingga bisa dipantau oleh kepala sekolah, wakil kesiswaan, wakil kurikulum, dan semua warga sekolah bisa memantaunya di situ. Kalau di sini biasanya daringnya pakai apa, Bapak Ibu? Zoom. Google Classroom, ya. Jadi kalau misalnya pakai Google Classroom kan akunnya dibikin mandiri, dibuat mandiri. Tapi kalau di sekolah kami tidak, karena kami mau memantau guru ini masuk atau tidak, gitu. Tujuannya begitu. Satu akun itu diakses 35 orang guru dan sekitar 601 siswa. Jadi satu akun itu. Jadi kalau dibilang kami butuh drive penyimpanan banyak, jelas kami butuh. Setiap bulan itu kami beli untuk tambahan penyimpanan itu sekitar 400 ribuan. Jadi itu terasa sekali sama kami. Gitu. Jadi kebetulan dapat info ini kemarin dari Pak Marwan, kami sudah pelajari. Kebetulan paket kami masih ada, Google Drive penyimpanan kami masih ada sampai Januari akhir ini. Jadi awal Februari, insya Allah kami baru mulai ini. Dan semua guru sudah paham cara menggunakannya. Karena memang muaranya itu tetap ke Google Classroom, gitu. Nah, sedikit saya paparkan sebelum kita praktek langsung. Mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah mengakses belajar.id ini. Jadi di situ bisa dilihat kira-kira apa saja yang disediakan oleh pemerintah itu yang bisa kita akses dengan yang unlimited itu. Ada sekitar 30 website pembelajaran yang bisa kita akses secara gratis yang disediakan, kayak Ruang Guru, Zenius, Rumah Belajar, dan segala macamnya. Semuanya itu gratis dengan syarat memakai email yang belakangnya ada domainnya belajar.id. Dia harus pakai email itu. Jadi ketika kita pakai belajar.id ini tidak bisa pakai email Bapak Ibu yang lama. Harus pakai email yang baru yang disediakan sama operator dapodiknya nanti. Gitu. Nah, ini akun pembelajaran untuk mengakses berbagai macam aplikasi pembelajaran. Di situ dibilangnya akun pembelajaran itu merupakan akun elektronik dengan domain belajar.id. Jadi itu khusus punya Kementerian Pendidikan, gitu. Jadi nggak ada untuk orang lain. Dan kelebihannya juga kalau kita pakai belajar.id ini, kemungkinan lelet itu ada, tapi tidak seperti yang biasa kita pakai waktu pakai kayak Classroom biasa itu. Karena kalau Classroom biasa itu tentunya servernya kan seluruh dunia menggunakan. Tapi kalau ini khusus punya Indonesia dan servernya punya Kementerian Pendidikan. Jadi hanya orang Indonesia saja yang mengaksesnya. Nah, jadi lebih lancar. Gitu. Kami mau mereka yang dipasang. Mau di Berarti kita sambil interaktif nih. Kalau kita mengakses Google atau Yahoo atau apa itu kan seluruh dunia ya, mengakses itu ya Yun ya. Tapi kalau untuk belajar.id hanya disediakan oleh Kementerian untuk orang Indonesia saja. Untuk cakupannya bisa lebih cepat ya, karena terbatas untuk memang sudah sediakan untuk kita. Ya. Oke. Pakai mic lagi. Terus tujuannya itu ada 2, yang jelas untuk mendukung kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi. Karena kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, akan selesai, itu tidak tahu. Jadi kemungkinan daring itu akan selalu ada, gitu. Terus yang kedua, mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan mulai penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi mau tidak mau untuk zaman sekarang ini kita harus belajar lagi untuk media elektronik pembelajaran yang bisa mendukung pembelajaran kita itu. Mau tidak mau, suka tidak suka. Gitu. Kalau dibilang di sekolah saya, gurunya
Kalau sini saya lihat masih muda-muda semua, gitu. Kalau di sekolah kami, yang umurnya 50-an aja sudah ada gitu, masih ada gitu kan, masih ada. Jadi untuk ngajarin mereka lagi itu butuh waktu. Bahkan kadang sudahlah, tolonglah aja ibu, nanti ibu yang ini kan duduk di sini ya gitu. Jadi bagaimana gitu. Tapi kalau di sini saya lihat masih muda-muda, jadi hilang yang tuh. jadi masih sehat, alhamdulillah ya Pak. Terus, untuk belajar ID ini sasarannya itu mulai dari SD, SMP, SMA, SMK dan SLB. Bahkan SLB pun disediakan untuk mereka, gitu. Jadi untuk kelas SD itu mulai dari kelas 5 sampai kelas 6. Untuk SMP-nya dari kelas 7 sampai 9, SMA dan SMK itu dari kelas 10 sampai 12. Kalau SMK ada 13-nya ya. Itu. Ya. Terus untuk SLB mulai dari kelas 5 sampai kelas 12. Tuh. Yang kedua, pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Itu sudah jelas. Terus tenaga kependidikan yaitu kepala satuan pendidikan dan operator. Jadi nanti di belajar ID itu ada 3 akun yang disediakan, untuk akun admin, akun PTK, dan akun siswa. Jadi 3 ini sudah disediakan semuanya. Fungsinya ada fungsinya masing-masing. Kalau siswa sudah jelas dia untuk belajar, kalau guru untuk pengajarnya, gitu, tutornya. Kalau tenaga kependidikan itu bertindak sebagai admin, jadi tugasnya itu untuk mereset password, gitu. Terus Oke, mengapa dibuat dalam bentuk akun Google? Nah, di sini sudah jelas, Bapak Ibu semua bisa baca kenapa dalam bentuk akun Google. Karena seperti yang kita tahu, akun Google itu kita bisa akses di mana saja, kapan saja, mau tengah hari, tengah malam, anytime. Kita bisa gunakan itu, kita bisa mengeceknya, gitu. Jadi tujuannya itu. Terus nah, ini jenis aplikasi pembelajaran yang dapat diakses dengan akun pembelajaran. Yang jelasnya itu email. Email itu sudah jelas. Dan itu emailnya harus Gmail, tidak boleh Yahoo. Karena dia memang muaranya tetap di Google Gmail itu. Terus penjadwalan proses pembelajaran. Jadi kalau di classroom biasanya ada dijadwalkan. Misalnya dia Bapak A ini masuk jam 10, tapi dia ada kegiatan dari jam 8 sampai jam 12. Tentu nanti atau takut lupa gitu bisa dijadwalkan gitu. Tapi kalau di sekolah kami tidak menyarankan dan tidak pernah mengajarkan guru-guru itu untuk menjadwalkan pelajarannya. Karena nanti dia keasikan, rupanya dijadwalkan dia masuk hari ini, dia udah 2 hari yang lalu menyiapkan materinya gitu. Kami tidak menyarankan itu. Kalau untuk penjadwalan itu hanya untuk hal-hal yang mendesak saja, yang tidak bisa ditinggalkan, gitu. Nah, cara mengaksesnya nanti operator satuan pendidikannya udah di-download kan Bu untuk akunnya. Nanti silakan dibagikan. Sudah, oke. Kalau sudah dibagikan, nanti Bapak Ibu langsung saja kita prakteknya. Dihidupkan dulu laptopnya. Kan nggak praktek ya? Ya. Kalau sudah di sini gurunya sudah masuk dapodik semua kan? Ya, itu masalahnya. Di sekolah kami ada juga masalah seperti itu. 2 orang guru baru, dia menggantikan ada guru kami yang wafat, jadi belum bisa diproses. Oke, nanti diakalin aja pakai akun adminnya Bu. Bisa nanti. Akunnya Bu
Oke, misalnya ada guru yang pindah gitu tapi namanya masih ada di situ, boleh silakan dipinjam saja dulu untuk sementara untuk belajarnya. Gitu. Untuk belajarnya. Nah, Bapak Ibu silakan akses untuk alamatnya mail.google.com. Nah, kalau sudah dibagikan, Bapak Ibu silakan diakses untuk mail.google.com itu, tapi saya sarankan pakai laptop, nggak pakai HP. Nanti kalau sudah selesai mengaktifkan akunnya, kalau mau mengajar lewat HP bisa, gitu. Kalau untuk sekarang kita lihat fiturnya semuanya, silakan pakai laptop dulu. Ya, akunnya yang ada di belakangnya belajar.id. Jangan pakai akun yang pribadi Ibu Bapak biasa pakai, karena itu nggak akan dapat gratisnya nanti, gitu, nggak akan dapat unlimitednya, gitu. Ya sampai .id belajar.id sampai belajar.id-nya. Kopi yang itu. Oke. Nanti kalau sudah masuk emailnya, pakai passwordnya, terus di situ ada nanti konfirmasi ganti password, dan password itu harus diganti. Harus, dan jangan sampai lupa. Memang bisa direset, tapi kalau nggak harus direset, kenapa harus direset begitu? Jadi jangan sampai lupa kalau sudah mengganti passwordnya yang baru itu, karena itu yang akan dipakai untuk pembelajaran selanjutnya, gitu. Sudah masuk semua Bapak Ibu? Belum. Ya, boleh dibuka ini dulu Bu, mail.google.com. Ini. Bapak Ibu, akunnya tadi sudah dibagikan Bu Revi di grup WA kita. Silakan Bapak Ibu buka di grup WA, ambil yang akun PTK. Di situ ada akunnya panjang namanya, ambilnya mulai yang dari nama Bapak Ibu sampai yang belajar.id, itu yang di copy. Nanti untuk passwordnya di samping itu ada SMA sekian sekian sekian, itu passwordnya. Masuknya di mana? gmail.com. Gmail.com pasti nanti masuknya ke akun Ibu. Kalau langsung masuk ke akun Ibu, login dulu, habis itu buat akun baru, masuknya pakai yang belajar.id. Enggak. Passwordnya tergantung ini sih, kalau saya passwordnya SMA. Passwordnya memang $, begitu. Jadi kalau misalnya susah untuk diketik, di copy paste saja. Di copy aja. Copy paste saja. Passwordnya lebih bagus di kopas dari Excel itu, di kopas aja. Alamat emailnya di kopas, passwordnya di kopas. Bisa Bu? Sudah bisa login semua Bapak Ibu? Belum? Bapak-bapak udah? Mas Bro? Udah? Sinyalnya pakai hotspot masing-masing lebih cepat.
Buka Gmail dulu ya Bapak Ibu. Internetnya nanti masuk gitu.